Gimana sih cara untuk menghentikan biar kita ini tidak semakin larut menjadi pribadi-pribadi yang tidak tahu malu? Harus tahu diri dan sadar diri. Hmm. Terus gini, jangan suka menggembar-gemborkan kebaikan yang sudah kita perbuat. Hmm. Kalau di balik kebaikan itu ada maunya. Jadi gembar-gemborkanlah kebaikan yang tulus. Apapun responnya, pasti dengan lapang dada dan jiwa besar nerimanya. Tapi kalau kebaikan yang digembar-gemborkan karena ada maunya, ketika maunya tidak dapat, akan berbalik sebaliknya. Gitu. Jadi sekali lagi, gembar-gemborkanlah perbuatan baik yang tulus. Karena apapun responnya, akan lapang dada dan berjiwa besar. Tapi kalau kebaikan yang digembar-gemborkan, mengatasnamakan apa, tapi dibaliknya itu ada maunya, ketika kecewa, akan sembarang ngomong dan sembarang nilai. Ngerti nggak sih arti tulus tuh? Kayak banyak yang nggak ngerti deh. Sudut pandang ini misalkan besar. Hmm. Tahu-tahu di sudut pandang ini timnya ini lupa sama aku. Walau aku narasumber, nah aku akan marah-marah kelak. Hmm. Nah marah-marahku itu menunjukkan bahwa niatku untuk bikin sudut pandang ini hanya karena supaya dipuji dan diangkat. Kebetulan tidak kamu kalian puji dan angkat, makanya marah-marah. Tapi kalau sudut pandang ini ku bikin murni untuk memberi solusi dan tulus, apapun reaksinya kelak, apapun yang kalian lakukan terhadap aku akan lapang dada dan berjiwa besar. Nah itu artinya tulus. Nah jadi caci maki, penilaian yang jelek, cemooh, menyudutkan, apapun itu bentuknya, itu berarti apapun yang dia lakukan karena ketidaktulusan. Makanya dihitung-hitung, makanya diungkit-ungkit, makanya disalah-salahkan. Jadi berbuatlah dengan ketulusan, apapun itu bentuknya, supaya punya jiwa yang besar dan punya dada yang lapang. Kenapa orang itu dari tiap yang dia ucapkan ketika menimbulkan reaksi meminta maaf. Karena sebenarnya yang dia ucapkan itu salah. Maka reaksinya itu salah. Tapi kalau yang diucapkan itu murni kebenaran yang memang benar, tidak akan meminta maaf. Karena lambat atau cepat kebenaran itu akan terbukti kalau emang benar-benar. Ini kadang orang bicara sembarang ngomong itu, ya tujuannya tuh agar diperhatiin aja gitu. Ternyata banyak banget orang yang butuh perhatian. Gitu. Agar menguatkan perkataan supaya bisa dipercaya di bawah ayat dan Tuhan. Agar lebih mantap kan? Karena kalau sudah bicara tentang agama, kalau bicara dengan membawa agama dan Tuhan tuh pasti orang percaya gitu. Apalagi dirapi-rapiin kan badan tuh. Duduk tuh diatur-atur tambah percaya. Padahal perbuatan kita itu akan jadi baik dan buruk bukan karena apa yang kita sampaikan
Atau bukan karena bagaimanakah penampilan kita, tapi apa niat kita. Itu yang menentukan. Ku antarkan tiap hambaku itu menurut niat hatinya. Niatnya baik akan kuperlihatkan kelak bahwa dia baik, kata Allah itu. Niatnya buruk akan kuperlihatkan pada akhirnya buruk. Manusia bisa kita bohongi. Antar sesama kita ini bisa saling berbohong. Tapi kepada Tuhan itu tidak bisa. Apapun bentuk keyakinannya. Makanya dengan tegas kukatakan, niat awal menentukan akhir hidup. Akhir hidupnya seperti apa. Ya palsu ya tetap palsu. Gitu. Itu. Nah itu yang tidak kita sadari. Padahal itu yang penting. Gitu. Ya, kita gampang membungkus diri dengan pakaian yang keren, rapi, bisa. Kita membungkus diri dengan memahami sesuatu, dengan berkata yang tepat, tegas, jelas, bisa. Tapi niat kita ini nanti yang akan mengantarkan hidup kita itu jadi seperti apa? Sesuai janjinya Allah, ku antarkan tiap hambaku menurut niat hati. Awal niatnya buruk, pada akhirnya akan terlihat buruk, walaupun dibungkus dengan kebaikan. Awal niatnya baik, akan terlihat baik kelaknya, walaupun banyak mengalami hinaan, cacian, fitnah. Saksi hidup kita ini adalah Tuhan kita. Cuma banyak yang tidak menyadari itu. Karena zaman sekarang nggak kayak zaman Nabi dulu. Kalau zaman Nabi dulu, salah dan benar itu langsung dapat peringatan. Kalau sekarang kenapa nggak kayak gitu? Untuk melihat kejujuran. Kejujuran seseorang. Makanya kan banyak orang yang dari awal bagus, pada akhirnya hancur. Itu menunjukkan bahwa dia palsu. Banyak pula orang yang dari awal tuh jelek, fitnah, pada akhirnya bagus. Itu menunjukkan niat awalnya apa. Jadi sudut pandang ini akan jadi baik kelaknya. Baik buruk sudut pandang ini akan terlihat kelaknya. Kalau sudut pandang ini jadi buruk, berarti niat kita semua yang bikin sudut pandang ini buruk. Awalnya. Bungkusnya aja baik. Kalau sudut pandang ini kelaknya bermanfaat, bahkan jadi baik, berarti niat kita semua di sini baik. Itu tidak bisa dibohongi. Tidak bisa. Nah, menurutku pemerintahan sekarang, siapapun yang di dalam pemerintahan sekarang, menurutku orang-orang yang berniat baik buat Indonesia ini. Aku tidak peduli dengan seluruh fitnahan, misalkan apalah itu. Karena yang aku pahami adalah banyak orang sekali lagi dari awal baik, bagus, pada akhirnya hancur lebur. Atau sebaliknya, dari awal jelek, nggak ada bagus, pada akhirnya bagus. Kalau bicara tentang ajal, itu husnul khotimah, su'ul khotimah. Husnul khotimah itu baik di penghujung. Jadi meninggal dengan benar atau meninggal dengan tidak benar, su'ul khotimah. Dan yang aku yakini itulah janji Allah gitu. Ku antarkan tiap hambaku
menurut niat hatinya. Jadi apapun yang kita kerjakan dengan niat baiklah. Apapun itu. Segala hal yang kita lakukan di dunia ini, segala hal yang kita inginkan di dunia ini, segala hal yang kita harapkan di dunia ini, segala hal yang kita kerjakan di dunia ini, awalilah dengan niat baik. Karena akhirnya itu menentukan baik buruk seseorang. Nah, itu yang tidak kita sadari. Aku bisa mengelak dari dirimu tentang kebohonganku. Tapi aku tidak bisa mengelak dari Tuhanku tentang kebohonganku. Kenapa aku tidak takut membicarakan begini? Membicarakan apapun di sudut pandang ini. Dasarnya tidak takut apa? Bukan karena bukan karena hanya karena keberanian yang konyol. Bukan karena mental yang konyol. Bukan karena kecerdasan yang konyol. Tapi keberanianku ini karena niatku murni untuk kebaikan. Kenapa? Aku tidak takut dihukum manusia. Tapi aku sangat takut dihukum Tuhan. Aku bisa membohongi rakyat Indonesia ini. Tapi aku tidak bisa membohongi Tuhan. Dan yang akan mengadiliku kelak adalah Tuhanku. Dan kalau sudah di hadapan Tuhan, dan kalau sudah Tuhan langsung yang mengadili, tidak ada toleransi, tidak ada dispensasi. Karena sudah diberi kesempatan oleh Tuhan. Tapi tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan salah bahwa apa yang dilakukan terhadap sudut pandang ini bukan sesuatu yang konyol, tapi karena sesuatu yang punya dasar gitu. Kayak ngomongin Pak Luhut misalkan. Umpama yang kurasakan itu Pak Luhut bukan orang yang baik. Tapi yang kusampaikan baik. Bukan ke Pak Luhutnya takut. Ke Tuhannya aku. Misalkan bicara tentang Pak Jokowi. Aku sampaikan segala sesuatu hal baik tentang Pak Jokowi. Padahal sebenarnya tidak. Bukan ke Pak Jokowinya aku takut. Tapi ke Tuhannya takut tuh. Engkau menyampaikan sesuatu yang salah, Ferry. Sementara engkau sudah kuberi karunia untuk bisa melihat dan merasakan. Tapi hanya karena ini dan itu, jadi engkau belak-belokkan. Jadi dari semenjak aku tidur, sampai aku bangun tidur, saksi hidupku itu Tuhanku. Bukan lo, bukan Idris, bukan siapapun. Karena kalau sesama manusia ini kan bisa saling berbohong. Dengan Tuhan kan tidak bisa. Jadi bagi yang menilai sembarangan, ada nggak program menceritakan tentang presiden dengan santai? Coba cari se-Indonesia. Dan di sudut pandang ini tidak pernah ada bahasa jikalau, andai kata, umpama, mungkin. Ada nggak? Perhatikan dari awal sudut pandang berdiri. Ada nggak sudut pandang ini berbicara begini? Ya menurutku sih baik. Tapi bukan berarti dia benar. Bukan sih. Cuma baik juga. Tapi memang nggak ada sudut pandang berbicara begitu. Dari awal sudut pandang berdiri.
Itu tidak, tapi ya cuma kan nggak ada. Enggak. Lo aja emosi gue ngomong begitu. Ya, jadi kenapa gue jelasin seperti ini? Karena ya pasti gini, nah gini nih, pernah nggak kalian ngalamin? Ketika dirimu menceritakan orang itu baik, pasti lo langsung dianggap menyukai orang itu kan? Iya. Atau ketika engkau menceritakan bahwa orang itu tidak baik, pasti engkau langsung dianggap Nggak suka. tidak suka. Padahal bukan seperti itu. Aku ceritakan ini baik, atau ku ceritakan pribadinya seperti ini, ya memang itu yang kulihat dan kurasakan. Kalaupun misalkan ada orang yang jelek di mataku, aku akan datangi orang itu. Misalkan aku tidak suka lo, aku akan datangi lo. Biar hanya aku dan lo yang tahu. Karena menceritakan kejelekan orang lain, walaupun benar-benar jelek, akan membuat orang lain lagi membenci. Aku tidak suka tuh begini. Yang mendengar ikut membenci. Nah, kesalahan fatal kita ini, tidak ada keberanian untuk berbicara langsung di hadapan orang yang tidak kita suka. Dengan alasan menghargai dia. Tapi ngejelek-jelekin dia berani. Kan gitu, aneh kan? Enggak. Ngejelek-jelekin berani, bicara langsung menghargai. Ketukar-tukar gitu. Nah, makanya Aneh, tapi sekarang nggak aneh yang kayak gitu. ya kan udah biasa. Jadi terserah orang percaya atau tidak. Toh juga nanti terbukti salah atau benar perkataan gue ini.